Jadi makanya kalau copywriting nggak tepat, maka hasilnya juga otomatis tidak tepat. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah sahabat sales, seperti yang kita ketahui nih, media untuk mempromosikan suatu produk atau produk kita itu sekarang itu banyak, apalagi di era digital marketing seperti saat ini. Namun bagaimana kita tahu dari sekian banyak media digital yang ada, itu bisa efektif sebagai tempat kita untuk memasarkan produk kita. Nah, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mulut berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, gini nih Coach, seperti yang kita ketahui nih, sekarang kan memasarkan suatu produk itu sudah pakai era digital ya, udah pakai media sosial gitu ya Coach, ada IG, ada Facebook ya, apalagi sekarang TikTok gitu ya Coach, Instagram gitu kan, Instagram Reels gitu kan. Kalau zaman dulu apa ya, WhatsApp juga masih media sosial. Masih promosi juga sekarang masih WhatsApp ya. Nah gimana nih Coach kita bisa tahu nih dari semua media sosial yang ada, terutama media digital selling ini, itu mana yang efektif untuk mengumpulkan istilahnya apa ya, untuk funneling ya, mengumpulkan orang yang bisa istilahnya kita bisa tahu produk kita dan membeli produk kita. Oke, sebenarnya tidak ada istilah efektif atau tidak efektif ya Bu, tergantung customer itu sih. Jadi gini Bu, misalkan ya mudah-mudahan di sini nanti tim kami bisa membuat gambar gitu ya. Jadi misalkan kita ngomong, anggaplah ini roda Bu, roda, tengahnya ada poros, terus kemudian ada jari-jari, ya. Jadi maksudnya apa? Yang pertama tentukan dulu produk tersebut target marketnya siapa Bu. Jadi ban luar itu target market. Sampai sini oke? Nah target market tersebut yang sudah kita tentukan itu nongkrongnya atau membukanya media sosialnya apa. Jadi saya nggak bisa mengatakan ini yang the best, itu tidak the best, tidak bisa. Saya cuma mengatakan mereka nongkrongnya di mana. Kalau saya ambil contoh, kalau produknya adalah makanan, kan nggak mungkin pakai LinkedIn Bu. Ya dong. Tapi kalau produknya adalah pelatihan training, kan pasti target market yang paling tepat adalah LinkedIn. Iya, karena rata-rata orang corporate ya. Itu maksud saya balik lagi. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan mana yang tepat atau tidak tepat. Saya ambil contoh, TikTok bagus. Tapi pertanyaan, kalau TikTok untuk jual jasa pelatihan korporasi apakah bagus? Ya nggak cocok Ibu. Tapi kalau TikTok dipakai menjual pelatihan berkaitan dengan public seminar, bagus nggak? Bagus. Saya sudah lakukan itu, makanya kalau saya ada di TikTok, ya kalau belum follow TikTok saya harus follow TikTok saya @antoniusarif ya. Nah, jadi pertanyaan menarik, YouTube gimana? YouTube juga bagus. Karena YouTube bisa dapat informasi jauh lebih detail dibandingkan TikTok. Walaupun YouTube sekarang sudah ada yang short Bu. Yang pendek kayak TikTok juga ada. Nah, itu juga sama dilakukan sama Instagram, yaitu Reels gitu loh. Jadi kalau ditanya mana yang bagus, saya balik lagi Bu, tergantung lagi kondisi sekarang mana yang paling bagus, saya belum bisa komentar, tergantung dari target market dulu. Target marketnya siapa? Setelah target market kan jari-jari tadi tuh. Jari-jari artinya mereka itu menggunakan media sosial apa atau nongkrongnya di mana. Kalau mereka nongkrongnya suka di kafe, atau dia suka mencari kafe, berarti kafe yang seperti apa yang mereka cari. Nah, kita coba membahas topik sesuai kafe yang membuat orang tertarik untuk membahas ke produk kita. Kalau misalkan mereka nongkrong di kafe tertentu, misalnya contoh nongkrongnya di Starbucks, ya kenapa nggak kita kerja sama Starbucks aja? Orang target marketnya sama kok. Maksudnya kayak gitu loh Bu. Atau bikin event yang dimana Starbucks ada, kita ada di situ. Nah terus Coach, dari mana nih kita bisa tahu nih mereka nongkrongnya di mana aja? Nah tugas kita melakukan riset dong Bu. Risetnya gimana? Riset yang sederhana aja, customer Ibu ditelepon, ditanya, dapat informasi tentang kita dari mana, dan kemudian kita tanya,
biasanya apa sih media sosial yang sering Anda pakai? Biasanya akan Survei mengklaster. berarti ya. Betul, Ibu. Jadi makanya balik lagi, kalau ditanya apakah Instagram bagus? Bagus. Tapi tergantung. Yang tergantung, kalau Instagram per hari ini bisa saya katakan hampir semua umat. Tapi pertanyaan, bagaimana dengan makanan? Makanan kalau saya temukan TikTok malah lebih efektif. Karena makanan itu bisa disajikan dengan begitu cantik dan luar biasa di TikTok. Tetapi di TikTok tidak bisa kayak gini ya. Kita melihat misalkan satu kafe nih ya, satu kafe direkam pakai TikTok gitu ya dan sebagainya, itu cakep sih. Cuman ujung-ujungnya kita perlu Instagram untuk melihat fotonya. Karena ketika ngeliat fotonya itu kayak lebih mengconvincing bahwa ya ini bagus sih gitu loh Bu. Ya, kalau Instagram lebih terkenal dengan ketajaman gambar ya, warna, Dan bagus. sebagainya. Terus Ya angle TikTok ya. pengambilannya itu makanya film Emily in Paris tuh banyak dia masuknya IG Ya, ya. film Emily in Paris salah satunya di Netflix. Nah, jadi balik lagi Bu, kalau Ibu nanya mana yang efektif, saya balik lagi kepada siapa target market. Nah, setelah sudah kita jari-jari itu berarti mereka nongkrong di mana, mereka baca di mana atau sebagainya. Poros itu copywriting. Jadi makanya kalau copywriting nggak tepat, maka hasilnya juga otomatis tidak tepat. Ya tadi kayak gitu. Jadi poros tadi yang makanya kenapa copywriting itu penting banget. Kalau nggak bisa Bu. Jadi makanya kenapa ketika jadi pemasaran berkaitan dengan media sosial, kenapa konten menjadi penting. Tapi percuma kalau kita buat konten, tapi kita salah main. Salah mainnya maksudnya apa? Kita mainnya di Facebook misalnya, ya percuma. Walaupun sekarang saya tahu Facebook ini Facebook juga ada story. bukan itu Bu. Sekarang malah Facebook itu kalau kita posting sesuatu di Facebook itu pasti mau posting ke Instagram juga Bu. Oh iya, langsung ke Instagram dia, connect. Karena sekarang memang dia udah punya function. Ada function begitu itu tinggal diklik dia posting di Facebook muncul Share juga ke di Instagram. Instagram. Langsung di feednya loh. Langsung di feed ya, bukan di story, tapi di feednya langsung sekarang. Nah jadi maksud saya kasih gambaran bahwa ini loh yang terjadi di dunia sekarang. Jadi kalau ditanya mana yang efektif, tergantung. Saya lebih baik mendingan melakukan riset kepada customer. Gitu Bu. Oke. Jadi kalau seperti ini kita memang harus perlu riset ya. Kita tidak bisa bilang karena bisa jadi juga satu orang itu punya TikTok, punya IG, punya Facebook, punya LinkedIn gitu kan. Jadi Betul. dia bisa aja memang eksis istilahnya ya, ada di Ya di semua media sosial. kalau saya sukanya dengan TikTok adalah demo sih Bu. TikTok tuh bisa demo. Jadi demo itu saya bisa ngeliat demonya satu. Dan mungkin kayaknya lebih lama ya kalau 1 menit ya. lah, 1 menit lebih dari 1 menit. Dibanding Reels. Real juga bisa sama 1 menit. Cuman real kayaknya belum tahu arahnya kemana. Tapi kalau real kayaknya lebih banyak kayak mainnya banyak warna sih Bu. Kalau TikTok kayaknya agak berbeda, kayaknya berita, informasi dan sebagainya. Kayak gitu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ya, jadi kalau demo itu di TikTok akan sangat berguna. Kemudian makanan, ketika dia nuang jenis makanan itu juga berguna. Peralatan dapur, masak itu berguna. Home appliance ibu-ibu itu berguna. Ibu-ibu lagi jagain anak, lagi iseng dia buka TikTok, itu juga menarik sih. Jadi banyak target market yang bisa digarap sih sebenarnya kalau berkaitan dengan ibu-ibu. Kalau di TikTok atau anak muda juga sama. Punya mainan baru kita tawarkan di sana, itu jadi menarik saya ngeliatnya. Atau contoh, kayak saya ambil hari ini deh Bu, contoh nih. Saya baru tahu ternyata ada satu alat seperti kamera kecil Bu. Jadi pakai kayak model tongsis, bukan tongsis ya namanya apa ya. Jadi ada pegang gagangnya, ada kamera kecil. Itu dulu ada yang mereknya punya Apple kalau nggak salah atau Osmo, itu harganya mahal banget Bu. Ternyata ada satu produk, aduh saya namanya apa mereknya. Kebetulan saya punya ininya juga, tongsisnya yang gerak-gerak itu Bu. Ternyata ada produk merek yang saya punya kayak tongsis itu, tadi saya baru ingat namanya mereknya Moza. Ternyata Moza tadi itu mengeluarkan satu alat kamera dengan pegangan, kameranya cukup bagus, tajam, dan ada view-nya Bu. Kita bisa ngeliat diri kita sendiri. Harganya tahu berapa Bu? Saya ngomong harga ini pasti Ibu akan langsung pengen beli langsung. Kenapa? Harganya nggak sampai 4 juta rupiah. Cuma 3 juta sekian. Oh ya? Nah kan? Padahal Osmo harganya tuh puluhan juta Bu. Bahkan bisa sampai 7, 8 atau 9 juta atau sampai 12 juta. Ini cuma 3 jutaan Bu.
Dan siapa tahu nanti ada yang ini ya, sahabat sales nah, yang tajam kerja kan, di sana. gambarnya tajam dan ada view. Nah, pertanyaan menarik. Saya tahu tuh produk dari mana? TikTok, bukan dari browsing, bukan dari media manapun, dari TikTok. Influencer yang lagi make dan dia bawa alat. Saya bilang, ini memang barang yang saya incar kalau mau bikin vlog. Itu keren banget. Single vlog ya sendiri ya. Keren banget, Bu. Jadi sambil ngomong, sambil pegang, sambil ngobrol kayak begini-begini gitu. Itu bisa, Bu. Keren banget. Makanya saya bilang, jadi saya tahu dari mana kalau mama misalkan tidak ada TikTok, saya dapat informasi dari mana, Bu? Nggak dapat. Saya nggak dapat informasi. Walaupun waktu tanya, kalau Coach Arif waktu itu beli Mozanya gimana? Moza untuk tiang kayak model pakai gimbal, kayak model gimbal. Saya taunya karena saya butuh gimbal, saya cari di YouTube, saya dapatlah merek Moza. Karena memang saya ada kebutuhan. Tetapi yang tentang model tadi yang akses kamera kecil, itu saya nggak ada kebutuhan, tidak ada. Karena lagi scroll, muncul. Harganya 3 jutaan. Wah. Oke, nanti kita scroll lagi dia Coach ya. Nah, berarti kesimpulannya, jadi setiap produk menjadi punya keunggulan sendiri masing-masing, Bu Ana. Jadi masuk akal kan sekarang? Iya. Nah itu. Karena pertanyaannya, sekarang mungkin ada nggak di YouTube? Mungkin udah ada. Tapi kalau dia itu ada di YouTube tapi nggak ada di TikTok, kemungkinan besar kemungkinan saya nonton sih kecil. Saya tahu itu, kecuali memang saya butuh banget tuh barang, saya mulai compare dengan merek lain, itu beda cerita. Tapi kan saya, ini kan sekarang istilahnya apa? Ini kan impulse buying, Bu. Orang saya nggak punya niat kok beli. Tapi gara-gara 3 jutaan, saya lagi punya ide. Wah, kalau kayak gitu, saya misalkan lagi di jalan, kita bisa bikin konten YouTube dong. Sambil kita lagi di jalan, pakai konten YouTube, saya nyalain pakai, saya punya apa namanya? Clip on yang punya saya tuh, ada clip on yang punya saya, tinggal masuk di kameranya, direkam ke handphone, terus kemudian saya pakai itu, misalkan, ini ada tempat yang menarik loh tentang jualan produk ini, kan bisa buat jadi konten, Bu. Nah itu. Ya. Berarti semua media sosial ini baik TikTok, IG, Facebook, Whatever apapun, LinkedIn, YouTube. Iya, itu semuanya bisa kita pakai gitu ya. Jadi kita nggak tahu mana yang paling efektif gitu kan Coach ya. Tentukan Tapi bisa kita berdasarkan pakai customer-nya dulu. di mana, udah gitu Jadi aja. kita menentukan dulu berdasarkan customer-nya gitu Customer-nya suka yang buka apa. Oke. Nah kayak gitu kan. Iya. Kalau saya contoh nih, Ibu apakah Bu Ana buka TikTok? Kayaknya enggak kan? Enggak, saya belum bermain TikTok. Nah, Belum. berarti pertanyaannya kenapa Ibu nggak main? Padahal di sana kalau ada resep masakan saya selalu forward ke Ibu kan. Bu Ana nggak tertarik sama TikTok, tapi saya tertarik dengan TikTok. Nah, apa yang Ibu Ana tertarik? Bu Ana lebih tertarik Instagram kan? Ya, karena foto. Nah itu. Jadi artinya target marketnya ke Bu Ana bukan target marketnya saya, bisa beda. Nah itu loh maksud saya. Walaupun Bu Ana suka masak, tapi tetap aja ujung-ujungnya Bu Ana lebih memilih Instagram dibandingkan TikTok. Makanya kenapa mesti riset. Ya, Tapi kalau bukan mau, berarti saya tidak akan bermain TikTok ya. ya berarti artinya Bu Ana bisa main semua hal kan. Iya. Itu maksudnya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini boleh dilayangkan langsung ke YouTube channel kita ya. Dan kalau sahabat sales yang pengen belajar meningkatkan skill untuk selling, itu bisa kita lihat di mana aja ya Coach ya? Bisa lihat di salesuniversity.id, di sana sudah ada jadwal, schedule. Jadi nanti jadwal pelatihan ini sudah di sana. Bisa masuk di link salesuniversity.id/event. Dan untuk mengetahui jadwal pelatihan-pelatihan online kami, bisa masuk ke deskripsi. Di sana sudah ada jadwal, tinggal diklik bisa dikontak. So, bagi corporate yang mengundang kita, bisa ngundang, bisa masuk ke corporate consulting untuk mengontak kita. Tetapi mohon maaf, saya kasih tahu di awal, banyak orang-orang yang telepon kami tidak menjawab kalau bertanya berkaitan dengan pribadi atau penjualan pribadi. Karena ini diperuntukkan untuk corporate. Jadi, kecuali Anda mengikuti pelatihan kami, dan masuk ke WhatsApp grup kami jawab Anda sampai puas dan bisa mendapat solusi. Ya, So, berarti pertanyaan hanya seputar topik yang kita bawakan di betul, YouTube channel ya. betul. Dan kalau yang di YouTube channel pun kami akan lebih memilih untuk ditanyakan di komen
Dan kami akan, kalau konten pertanyaannya bagus, kami akan bahas di video-video Di video kita. yang lainnya. Iya, Oke? oke. So, akhir kata, saya Coach Antoni Sarif dan Saya Melani. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda. Sampai jumpa, salam performance. Bye-bye.